Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Taib, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami', ya, karya daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke hadis yang kedua pada bab yang pertama, yaitu tentang melihat kepada yang di bawah dalam perkara dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdar alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kepada apa yang ada di bawah kalian dan jangan melihat kepada yang di atas kalian. Kenapa? Karena fahuwa ajdar alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu lebih pantas bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Jadi hadis ini memerintahkan kepada kita untuk melihat kepada apa yang ada di bawah kita. Apa yang dimaksud melihat kepada apa yang ada di bawah kita? Apakah kita yang di lantai 2 suruh melihat kepada yang di lantai bawah? Atau yang tinggi melihat kepada yang pendek? Apa dari guru melihat kepada murid-muridnya? Ya. Maka maksud daripada hadis ini diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayatnya yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalq, falyandur ila man huwa asfala minhu." Apabila salah seorang daripada kalian melihat kepada kelebihan orang lain pada harta dan rupa, maka lihatlah kepada apa yang ada di bawahnya. Jadi apabila salah seorang dari kalian melihat kepada kelebihan orang lain pada harta dan juga rupanya, maka lihatlah kepada yang ada di bawahnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya itu tidak semuanya sama. Dari sisi harta tidak semua sama, tidak semuanya apa? Kaya. Kalau seandainya semuanya kaya, apa yang terjadi, Pak? Kita bisa hidup nikmat atau tidak? Kalau semuanya kaya raya, bisa hidup nikmat atau tidak? Ya, tidak. Nggak ada orang yang mau jadi pembantu di rumah kita, ya. Karena semuanya apa? Kaya. Nggak ada yang mau kerja bersih-bersih kebun, ya, ngurusin anak kita, nggak ada. Ya, sehingga kalau semuanya kaya, maka justru kita tidak akan apa? Bahagia. Maka dijadikanlah ada yang kaya, ada yang miskin, dan itu merupakan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami yang membagi-bagikan kepada mereka untuk kehidupannya di dunia. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami lebihkan, ya, di antara mereka itu beberapa derajat.
ada yang dilebihkan di antara mereka dengan beberapa derajat. Apa tujuannya? Jadi ada yang bawah, ada yang di atas ya dari sisi harta. Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriyah, yaitu agar satu dengan yang lainnya itu mengambil apa? Manfaat. Jadi kalau ada yang kaya, ada yang miskin, maka akan ada manfaat di antara mereka. Yang miskin mendapatkan imbalan dari pekerjaannya, yang kaya mendapatkan apa? Mendapatkan jasa dari si miskin yang bekerja di rumah kita bersih-bersih atau menjadi karyawan di toko kita, di perusahaan kita. Jadi ini merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ketika terjadi ketidaksamaan, ada yang kaya, ada yang miskin, maka terjadilah yang namanya apa? Kecemburuan sosial, ya. Akhirnya yang miskin cemburu ya kepada yang kaya. Maka untuk mengatasi hal ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk melihat kepada yang di bawah, jangan melihat kepada yang di atas. Dengan kita melihat kepada yang ada di bawah kita, ya, menjadikan kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita, menjadikan kita lebih bersyukur. Ketika kita punya gaji 2 juta per bulan, maka kita bisa lebih bersyukur ketika kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Ternyata ada orang yang gajinya hanya 1 juta per bulan. Ternyata ada orang yang sama sekali tidak memiliki apa? Gaji, ya, tidak memiliki pendapatan. Dia bekerja di pinggir jalan siang dan malam tapi tidak mendapatkan apa? Hasil. Dan juga bukan hanya masalah harta ya, tapi masalah bentuk rupa ya. Misalkan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak terlalu tampan, mungkin kulit kita hitam, hidung kita pesek, kemudian postur tubuh kita juga tidak tinggi ya. Maka kita lihat kepada apa yang ada di bawah kita. Ternyata ada yang lebih buruk rupa daripada apa? Daripada kita. Ada yang ternyata lebih pendek daripada kita. Ternyata ada yang lebih hitam daripada kita. Bahkan disebutkan orang Afrika yang kulitnya itu sudah hitam, ternyata ada yang lebih apa? Hitam. Benar nggak, Pak? Ya, sehingga ada yang pernah cerita, saya dengar cerita dari Ustaz Abdullah Zain hafizahullah taala, itu sesama orang hitam manggil temannya yang hitam itu hitam. Hitam. Karena memang lebih apa? Lebih hitam kulitnya. Ya. Maka ketika kita melihat ada kekurangan dalam diri kita yang menjadikan kita pada akhirnya tidak bersyukur atau kurang bersyukur kepada Allah, maka lihatlah kepada yang ada di bawah kita. Ya. Ketika kita sakit misalkan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah kepada orang yang ujiannya lebih besar daripada kita. Yang penyakitnya lebih apa? Lebih besar daripada kita. Sebagaimana disebutkan ada seorang dai di Arab Saudi yang bernama Abdullah bin Ni'mah. Ya, Abdullah bin Ni'mah ini disebutkan seluruh tubuhnya apa? Lumpuh. Ya. Dia lumpuh, nggak bisa bergerak. Yang bergerak daripada anggota tubuhnya itu hanya lisannya dan juga dia bisa melihat. Kemudian suatu hari disebutkan dia ya seperti ingin mencari, ada nggak sih orang itu yang ujiannya lebih daripada saya. Ya, saya ini kan sudah lumpuh, kemudian juga apa namanya, hanya saja saya bisa berbicara dan juga bisa melihat, tapi saya lumpuh. Ada nggak sih orang yang lebih kehidupannya itu lebih menderita daripada saya? Salah. Maka dikatakan ada yang lebih berat ujiannya daripada engkau. Maka ditunjukkanlah kepada seorang yang tubuhnya juga lumpuh. Bahkan orang ini dia tidak bisa berbicara, hanya bisa melihat. Ya, hanya bisa apa? Melihat, dia tidak bisa berbicara. Maka disebutkan, Waalaikumsalam, disebutkan orang ini yang dia lebih sakit daripada Abdullah bin Ni'mah, disebutkan ketika dia sedang tidur di rumahnya, di dalam kamarnya, kemudian dia ditinggal oleh keluarganya, ya. Ditinggal oleh keluarganya,
Kemudian ketika dia ditinggal oleh keluarganya, disebutkan dia tidur sendirian di kamar, maka datang tikus ya, yang kemudian menggigiti jarinya satu persatu tanpa dia bisa berteriak ya, dan juga nggak bisa ngusir. Jadi dia cuma bisa melihat tikus itu apa? Menggigiti jarinya. Sehingga ketika keluarganya datang kaget melihat banyak darah berceceran ya. Setelah dilihat ternyata ya jari daripada kerabatnya ini sedang apa? Digigiti tikus. Ya, lihat bagaimana seorang itu dia bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika dia melihat kepada apa yang ada di bawahnya. Dengan kita melihat orang yang ekonominya di bawah kita, maka kita akan bisa lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat itu bukan hanya masalah harta ya. Nikmat itu kan juga kesehatan, itu merupakan apa? Nikmat. Hanya saja kesehatan ini merupakan nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak manusia. Yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ats-Tsiqat tentang seorang ulama yang bernama Abu Kilabah rahimahullahu ta'ala. Bagaimana ulama ini dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ada seorang yang patroli ya, dia seorang tentara atau ya seorang prajurit, dia patroli. Ketika dia sedang patroli, dia melihat ada tenda di tengah padang pasir, yang mana tenda tersebut dalam kondisi ya koyak-koyak. Maka didatangi ya oleh prajurit ini, ya, dia lihat ke dalam tenda tersebut. Ternyata ada seorang kakek tua yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi kakek tua ini? Ya, kondisi kakek tua ini disebutkan kakinya buntung. Kemudian dia juga nggak punya tangan. Kemudian juga matanya buta. Ya, matanya apa? Buta. Kemudian didengar sama prajurit ini apa doa daripada kakek tua ini. Maka kakek tua ini ya didengar dia sedang berdoa, ya Allah, bantulah hamba untuk menjadi hamba yang terus bersyukur kepadamu. Ya. Bantulah hamba untuk menjadi hamba yang senantiasa terus bersyukur kepadamu. Ya. Dan aku bersyukur kepadamu ya Allah terhadap nikmat yang telah engkau berikan kepadaku, di mana banyak orang yang tidak mendapatkan nikmat seperti diriku. Ya. Maka prajurit ini heran. Bagaimana bisa kakek tua ini berdoa kepada Allah yang dia menyatakan bahwasanya dirinya itu lebih mendapatkan apa? Nikmat daripada orang lain, padahal kondisi tubuhnya demikian. Gak punya tangan, gak punya kaki, buta. Ya. Kira-kira apa sih nikmat yang ada pada diri kakek tua ini? Ya. Maka didatangi oleh orang ini dan dia bertanya, wahai kakek, saya tadi mendengar engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Engkau minta kepada Allah agar jadikan hamba yang terus bersyukur, dan juga engkau bersyukur terhadap nikmat di mana banyak orang yang tidak memiliki nikmat seperti dirimu. Bagaimana bisa engkau mensyukuri nikmat Allah ya, sedangkan engkau memiliki banyak kekurangan? Maka kakek ini mengatakan, wahai ya anakku, seandainya saya tersambar petir, kemudian tubuh saya terbakar, atau saya dihimpit oleh gunung, dan aku masih memiliki lisan, maka aku akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan itu aku bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bayangkan dengan hanya lisan saja itu dia bisa menjadi hamba yang apa? Terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan lisan itu dia bisa terus berzikir kepada Allah. Ya, lihat bagaimana kondisi orang ini sedemikian apa? Kasihannya lah ya, ujian yang sangat berat, tapi dia masih bisa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya anak muda ini kemudian tanya, wahai kakek, apa kira-kira yang kakek inginkan sekarang ini? Mungkin saya bisa bantu kakek.
Maka kakek ini mengatakan, sebagaimana yang kau tahu, saya ini kan buntung kaki saya, tangan saya juga nggak ada. Sehingga saya kalau mau butuh apa-apa itu harus ada yang bantu. Kalau saya mau makan ya harus ada yang bantu saya untuk makan. Sebenarnya saya punya anak, satu-satunya anak yang biasa membantu segala keperluan saya. Namun 3 hari ini anak saya pergi nggak pulang-pulang, ya. Sehingga kakek ini 3 hari 3 malam tidak apa? Tidak makan. Ya, bayangkan tidak makan, tidak minum. Maka saya minta kepadamu tolong cari anak saya. Maka anak muda ini kemudian dia keluar dari tenda, dia cari, dia naik ke atas gundukan padang pasir yang tinggi. Dia melihat dari kejauhan ternyata ada ya seperti jasad manusia yang sudah terkapar karena habis diterkam oleh binatang buas, dimakan ya mungkin sebagian tubuhnya oleh binatang buas. Maka kemudian anak muda ini dia bingung apa yang mau dia sampaikan kepada kakek ini. Ya. Bagaimana cara saya untuk menyampaikan kepada kakek ini kalau ternyata anaknya sudah meninggal dunia. Maka dia masuk ke dalam tenda. Kemudian dia bertanya, wahai kakek, tahukah engkau tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam? Ya, saya tahu. Ya, bagaimana Nabi Ayub itu diuji? Maka dia mengatakan, ya Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan ujian yang berat, ya. Dikasih penyakit pada tubuhnya sehingga anak-anaknya pada apa? Pada pergi seluruhnya. Bagaimana Nabi Ayub menghadapi ujian tersebut? Dia bersabar. Ya, kata kakek ini. Kemudian apa maksud engkau wahai anak muda? Tanya kepada saya tentang Nabi Ayub alaihissalam. Di mana anakku? Maka dia mengatakan anak kakek sudah meninggal dunia diterkam oleh binatang buas. Kira-kira kakek ini kemudian nangis atau tidak, Pak? Ya, dia mungkin kalau kita ya mendengar kabar anak kita wafat, anak kita meninggal dunia, mungkin kalau kita langsung apa? Histeris, ya. Kita langsung nangis, ya. Apalagi dalam kondisi kita itu apa? Kondisinya kekurangan demikian, nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dengan bantuan orang lain, dengan bantuan anak satu-satunya. Maka kakek ini hanya mengatakan, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniai memberikan kepadaku anak yang berbakti dan tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu saja yang dia ucapkan. Kemudian setelah itu disebutkan kakek tua ini kemudian meninggal dunia. Ya, dia juga kemudian menghembuskan nafasnya yang terakhir meninggal dunia. Dan disebutkan anak muda ini kembali ke campnya dan dia bermimpi bertemu dengan kakek ini, ya wajahnya familiar tapi tubuhnya apa? Lengkap. Ya, sedang berjalan-jalan di taman surga. Ini menunjukkan kepada kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana seorang itu bisa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaannya yang mungkin berat, ya. Tapi dia bisa bersyukur kepada Allah, ya di antara caranya adalah dengan kita melihat kepada orang yang ada di bawah kita. Kalau kita melihat kepada orang yang di atas kita dalam hal dunia, maka menjadikan kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita punya harta, ya, kita punya banyak uang juga. Kemudian kita melihat kepada tetangga kita atau teman kita ternyata ganti mobil. Kira-kira kita panas atau tidak? Ya, kita punya uang juga, ya. Kita mungkin panas, mungkin kita nggak panas, tapi istri yang panas. Ya, wah itu tetangga baru beli mobil baru. Masa mobil kita kalah sama dia? Ya, emang gaji papa ya kurang, ya. Emang gaji papa lebih sedikit, tuh. Panas juga suami. Akhirnya apa? Beli mobil lagi. Padahal baru bulan kemarin beli apa? Mobil. Mobilnya sudah ganti lagi, ya. Ini kalau orang apa? Dia senantiasa melihat kepada yang di atas. Menjadikan dia tidak akan pernah puas terhadap apa? Dunia. Oleh karena itu, hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk qanaah, ya. Kalau kita sering melihat kepada apa yang di bawah kita dalam masalah dunia, itu akan menjadikan diri kita apa? Qanaah. Qanaah itu apa qanaah? Ya. Qanaah itu apa? Eh, ya, ridho dengan segala pemberian
Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau misalkan cuma diberi motor butut, ya dia apa? Dia terima. Ini namanya apa? Qanaah. Kalau gajinya cuma 1 juta per bulan, ya dia apa? Dia qanaah. Ya, qanaah itu adalah ridho dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau hatinya itu diberikan qanaah, maka disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia bagaikan raja dunia. Ya, dia bagaikan raja dunia. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i, "Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u." Apabila engkau adalah orang yang memiliki hati yang qanaah, maka engkau sama dengan raja dunia. Ya, raja dunia itu kan merasa segala apa? Segala cukup. Ya, itulah orang yang qanaah, sekalipun ternyata rumahnya masih ngontrak, motornya butut, gajinya tidak seberapa. Tapi ketika dia adalah orang yang qanaah, maka dia sama dengan raja dunia. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita ya untuk qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sering melihat kepada yang di bawah kita dalam urusan dunia, menjadikan kita apa? Qanaah. Tapi kalau kita sering melihat kepada apa yang ada di atas kita, maka kita nggak pernah qanaah. Menjadikan kita itu ya semacam rakus lah terhadap apa? Dunia. Padahal dunia itu kan nggak pernah ada habisnya untuk dikejar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man humani la yashba'an." Ya, ada 2 orang yang tidak pernah merasa apa? Kenyang. Ya, talibu ilmin wa talibu malin. Para pencari ilmu dan para pencari apa? Harta. Ya, pencari ilmu juga nggak pernah kenyang ya dengan ilmunya. Orang kalau semangat menuntut ilmu kan gelarnya sudah profesor, doktor pun masih terus apa? Belajar, masih terus semangat. Sampai ada yang gelarnya itu panjang banget ya. Saking semangatnya dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu dan juga pencari apa? Pencari dunia, nggak pernah merasa apa? Kenyang. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau anna li bani Adam wadiyani min dahab." Kalau seandainya Bani Adam itu memiliki 1 lembah ya yang berisi emas seluruhnya. Kita punya emas 1 lembah, itu kira-kira cukup nggak untuk 7 turunan, Pak? Ya, cukup ya. Ya, kita nggak kerja lagi itu sudah apa? Sudah cukup. Tapi apa? Ahabba an yakuna lahu wadiyan. Tapi Bani Adam itu nggak cukup sampai 1 lembah emas. Pingin apa? Pingin 2 lembah, pingin 2 lembah emas. Kapan Bani Adam itu kemudian merasa puas dengan hartanya? Yaitu ketika mulutnya sudah kemasukan apa? Tanah. Kalau mulutnya sudah kemasukan tanah, artinya apa? Meninggal dunia. Di saat itulah dia kemudian berhenti untuk mencari apa? Dunia. Maka kadang-kala kita melihat ada orang yang sudah tua, tapi terus masih ingin apa? Bekerja, memikirkan apa? Dunia. Padahal hartanya sudah sangat banyak. Beda kalau misalkan memang hartanya kurang, ya dia tidak bisa makan kalau dia tidak bisa bekerja. Tapi ini hartanya sudah sangat banyak, yang artinya kalau dia tidak bekerja itu tidak akan kekurangan, sampai 7 turunan pun tidak akan habis hartanya. Tapi ini dia masih terus apa? Bekerja. Ini gara-gara apa? Gara-gara suka melihat kepada yang di atas. Temannya ganti mobil, dia juga panas. Temannya beli mobil baru, dia juga punya rumah baru, dia juga pengen punya apa? Rumah yang lebih bagus. Ini kalau sering melihat kepada apa yang di atas. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, boleh nggak sih kita melihat kepada yang di atas? Boleh atau tidak? Ya. Pada saat kapan kita boleh melihat kepada yang di atas? Ya. Untuk apa? Enggak, ini masih dalam urusan dunia nih. Kalau urusan akhirat ya. Nanti poin yang terakhir. Ini masih dalam urusan dunia. Boleh nggak kita melihat kepada yang di atas kita? Ya, boleh atau tidak? Boleh. Kapan kita boleh melihat? Untuk apa? Orang kaya yang soleh. Ya. Jadi kita boleh melihat kepada yang ada di atas kita. Untuk tujuannya adalah memberikan motivasi kepada kita. Ya. Untuk apa? Memotivasi kita. Nah, bisa jadi ada orang yang tanya, kalau kita ngelihat kepada yang di bawah terus, kapan kita majunya? Ya benar nggak Pak? Kapan kita majunya? Maka boleh kita melihat kepada yang di atas untuk motivasi.
untuk mempelajari kok dia bisa maju ya usahanya, ya kok dia bisa maju. Sedangkan kita ini usaha kita apa? Turun terus. Nah kalau kita ngelihat kepada yang di bawah terus, ya kita nggak bakal apa? Maju, nggak apa-apa, kita rugi, warung kita nggak laku, nggak apa-apa. Masih ada yang lebih apa? Nggak laku daripada kita. Ya, kalau itu yang jadi motivasi kita, ya warung kita susah untuk apa? Maju. Maka boleh, ya ada kalanya kita melihat kepada yang di atas kita. Ya, manakala tujuannya adalah untuk memotivasi, mempelajari kenapa ya kok warung dia bisa laku, bisa laris. Ya, kita pelajari, oh mungkin karena begini begitu. Ya kita pelajari, nggak masalah. Hanya saja ketika misalkan kita sudah melihat dan meniru dia, tapi tetap saja warung kita nggak laku. Nah pada saat itulah kita lihatlah kepada yang di bawah, ya. Lihat kepada yang di bawah kita, nggak apa-apa. Ya, ada warung yang juga sudah berusaha seperti kita, bahkan lebih bangkrut daripada apa? Kita. Karena kalau kita dalam kondisi nggak bisa naik juga, tapi masih terus melihat kepada yang di atas, menjadikan kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita melihat kepada yang di atas dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada kita. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis, ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu hadhil ummah kamatsali arba'ati nafar." Permisalan umat ini seperti 4 orang. Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan wa ilma, yaitu seorang yang diberikan ya harta dan juga ilmu. Fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfiquhu fi haqqihi. Maka dengan ilmunya itu dia beramal, ya, kemudian menggunakan harta itu dengan sebaik-baiknya, dia infakkan hartanya. Kemudian orang yang kedua, rajulun atahullahu ilma walam yu'tihi mala. Seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, seorang yang diberi oleh Allah ilmu tapi tidak diberi apa? Harta. Fahuwa yaqul, maka dia mengatakan, lau kana li mithli hadza amiltu fihi mithlul ladzi ya'mal. Kalau seandainya aku diberikan oleh Allah seperti orang ini, itu diberikan apa? Dunia yang banyak, harta yang banyak, maka niscaya aku akan beramal seperti apa? Seperti dia. Ini hadis yang membolehkan kita melihat kepada yang di atas untuk memberikan motivasi. Ya. Kalau seandainya aku diberikan apa? Harta yang banyak seperti apa? Seperti dia, maka aku akan beramal seperti dia. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fahuma fil ajri sawa, maka 2 orang ini mendapatkan pahala yang sama, ya. Meskipun dia nggak punya harta untuk dia sedekahkan, tapi karena dia sudah punya niatan yang baik, maka dia mendapatkan apa? Pahala. Kemudian orang yang ketiga, warajulun atahullahu malan walam yu'tihi ilma. Seorang yang diberi oleh Allah harta namun tidak diberi ilmu. Fahuwa yukhbitu fi malihi yunfikuhu fi ghairi haqqih. Maka dia menggunakan hartanya itu bukan pada jalan yang benar. Digunakan untuk maksiat, ya. Keluar masuk ke klub malam, ke bar, ya, mungkin berzina, mabuk dan yang sebagainya. Kemudian orang yang keempat, warajulun lam yu'tihillahu ilman wala mala. Dan seorang yang tidak diberi oleh Allah harta dan juga apa? Ilmu. Dan dia berkata, seandainya aku memiliki harta seperti orang ini, maka saya akan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Nah, ini menunjukkan kebodohan itu pangkal daripada seluruh apa? Kerusakan. Sehingga karena dia tidak punya ilmu, dia mengatakan, kalau saya punya harta seperti dia, saya akan melakukan apa yang dia apa? Lakukan. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, fahuwa fil wizri sama. Maka kedua orang ini ya sama-sama di dalam apa? Di dalam dosa. Ya. Jadi intinya adalah kita boleh melihat sesekali kepada orang yang ada di atas kita, namun tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada kita, bukan malah menjadikan kita ya berlomba-lomba sama dia dalam urusan apa? Dunia.
Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan berikutnya adalah dalam urusan akhirat, ya. Dalam urusan akhirat, maka kita diperintah untuk melihat kepada apa yang ada di atas kita, bukan melihat kepada yang di bawah kita. Karena dalam urusan akhirat itu kita diperintah untuk apa? Fastabiqul khairat. Diperintah untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian ya menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk urusan akhirat kita disuruh bersegera. Untuk urusan akhirat itu kita disuruh untuk berlomba-lomba. Sehingga disebutkan seandainya misalkan ada orang yang mengalahkan kita dalam urusan dunia, ya, jadi kita kalah sama dia dalam urusan dunia, maka kalahkan dia dalam urusan apa? Akhirat. Jadi jangan sampai urusan dunia kita kalah, urusan akhirat juga kita apa? Kalah sama dia. Ya. Jadi kalau urusan dunia kita kalah, kita berusaha untuk mengalahkan dia dalam urusan apa? Akhirat. Dan dalam urusan akhirat ini kita boleh yang namanya apa? Gibtoh. Gibtoh itu apa? Ya semacam iri, ya, semacam iri namun diperbolehkan. Ya semacam hasad, ya. Namun namanya apa? Gibtoh. Kalau itu dalam apa? Dalam kebaikan. Sebagaimana hal ini pernah terjadi kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang-orang miskin dari kalangan para sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, "Zahaba ahlud dusuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang sangat apa? Yang sangat banyak. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami apa? Salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami apa? Berpuasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Mereka bisa sedekah sedangkan kami tidak bisa apa? Sedekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi kepada mereka. Ya. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih itu adalah apa? Sedekah. Takbir adalah sedekah. Tahmid adalah apa? Sedekah. Maka semangatlah sahabat-sahabat yang miskin ini untuk bertasbih, bertakbir, bertahmid, untuk mengalahkan orang-orang apa? Kaya. Mereka sedekahnya dengan apa? Dengan zikir. Namun ternyata orang-orang kaya apa? Tahu juga, ya. Sehingga orang-orang kaya dari kalangan sahabat ini bertasbih juga, bertakbir juga, bertahmid juga, sehingga pahala mereka jadi apa? Double-double. Mereka datang lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul. Orang kaya juga bertasbih lagi sekarang, bertakbir, bertahmid juga. Sekarang apa solusinya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengatakan kepada mereka, dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Jadi untuk urusan akhirat kita diperintah untuk berlomba-lomba. Ya, karena itu disebutkan bagaimana perlombaan sedekah antara Umar dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar tahunya Abu Bakar itu sedekahnya selalu apa? Selalu banyak, selalu mengalahkan dia. Akhirnya Umar berkata, sekarang ini Abu Bakar enggak akan mengalahkan apa? Saya. Maka dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa setengah hartanya. Ya. Maka ditunggui Abu Bakar. Kira-kira Abu Bakar berapa ya sedekahnya? Ternyata Abu Bakar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa seluruh hartanya. Ditanya sama Nabi, ya apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya, yang menunjukkan seluruh hartanya ya disedekahkan ya oleh Abu Bakar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam urusan akhirat ya kita diperintah untuk berlomba-lomba. Maka kita lihat kepada yang di atas kita. Kalau kita dalam urusan akhirat melihat kepada apa yang di bawah, menjadikan kita malas dalam apa? Beribadah. Ya. Kita
diingatkan sama teman kita, kok sholat jamaahnya di rumah ya, kok sholatnya di rumah nggak berjamaah di masjid. Masih untung saya ini sholat. No, teman kita nggak pernah apa? Nggak pernah sholat ya. Jadi ketika misalkan juga dia sedekah, kok anak perhatiin ente sedekah cuma 2.000 doang, padahal kan uang ente banyak. Masih untung saya apa? Sedekah. No, teman kita yang lebih kaya nggak pernah apa? Sedekah. Ya, ini kalau dalam urusan apa? Akhirat suka melihat kepada yang di bawah. Tapi kalau kita dalam urusan akhirat melihat kepada apa yang ada di atas kita, maka menjadikan kita tidak akan pernah puas dengan pencapaian ibadah kita. Ketika kita eh, sudah rajin untuk sholat berjamaah di masjid, tapi masih belum melazimi salat sunnah rawatib, tapi kita melihat bagaimana teman-teman kita semangat salat sunnah rawatib, menjadikan kita apa? Terdorong ya untuk juga semangat salat sunnah rawatib. Ketika kita puasa hanya puasa Ramadan saja, tapi melihat bagaimana teman-teman kita itu suka puasa sunnah Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, menjadikan kita juga terdorong untuk apa? Melebihi mereka ya. Ketika teman-teman kita sedekahnya itu dengan jumlah yang besar, maka kita juga termotivasi untuk bisa mengalahkan apa? Mengalahkan mereka. Ini kalau dalam urusan akhirat, maka hendaknya kita melihat kepada apa yang ada di atas kita. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, karena hadis ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendidik kita bagaimana kita bisa bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali daripada hambaku yang bersyukur ya. Maka di antara cara agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita melihat kepada apa yang ada di bawah kita ya. Selain itu, agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Supaya kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, maka hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi hamba yang bersyukur, doa yang ringkas itu apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya, bantu aku untuk senantiasa bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Ini doa yang masyhur ya. Insya Allah semua kita sudah hafal. Ada doa lagi yang lain ya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menjadi doa yang senantiasa diamalkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Doanya memang cukup panjang, tapi doa ini menjadikan kita bisa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga doa ini berisikan bagaimana agar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, ini senantiasa ada pada diri kita sampai kita meninggal dunia. Pastinya kan kita tidak mau ya menjadi seperti kakek-kakek tadi ya. Kakek tadi namanya siapa? Abu Kilabah. Ya, Abu Kilabah yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, matanya buta. Ya. Pastinya kita nggak ingin di akhir kehidupan kita juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang seperti ini. Ini ujian yang sangat apa? Sangat berat. Diuji oleh Allah, nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa melihat. Ya. Sehingga kalau kondisi kita demikian, maka kita susah ya. Pasti kita butuh bantuan orang lain. Pastinya kita nggak ingin ya menjadi orang yang cacat ya setelah sebelumnya kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi, doa yang sangat indah yang disebutkan bahwasanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu merutinkan untuk membaca doa-doa ini. Memang cukup panjang ya. Apa doanya? Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukanlah hati di antara kami. Ini juga doa yang sangat pas untuk kita baca tatkala di tengah-tengah keluarga kita ada sengketa ya, gesekan, permusuhan.
atau di antara jamaah masjid atau di antara teman-teman kita itu terjadi apa? Permusuhan di antara kita. Terlebih setelah pemilu ini ya. Masa-masa pemilu ini kan beda pilihan menjadikan kita apa? Kemudian bermusuhan. Maka ini doa yang sangat bagus untuk kita baca. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukanlah hati di antara kami. Wa aslih dzata bainina, dan perbaikilah urusan di antara kami. Ya, perselisihan-perselisihan itu mohon hilangkan ya Allah. Perbaiki urusan di antara kita. Ya, ini pernah terjadi di kalangan para sahabat ketika mereka berselisih pada pembagian harta rampasan pada perang Badar kalau tidak salah. Maka para sahabat yang mengejar musuh merasa lebih berhak terhadap ghanimah tersebut. Sahabat yang menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasa berhak, ya, lebih berhak terhadap apa ghanimah tersebut. Kemudian sahabat-sahabat senior juga lebih merasa berhak dengan apa ghanimah tersebut. Oleh karena itu disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum, ya. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang al-anfal, yaitu tentang ghanimah. Qulil anfalu lillahi war rasul, katakanlah bahwasanya ghanimah itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah urusan di antara apa? Di antara kalian. Kemudian selanjutnya wahdina subulal Islam. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan Islam. Tunjukkanlah kepada kami jalan Islam. Jadi jalan Islam itu kan sangat banyak, artinya syariat-syariat itu sangat banyak. Ada yang diwajibkan, ada yang disunnahkan. Kadangkala ada yang diwajibkan itu ada yang belum kita ketahui. Dan amalan-amalan sunnah yang pahalanya besar juga masih ada yang belum kita ketahui. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wahdina subulal Islam, tunjukilah kepada kami jalan-jalan apa? Islam. Wa najjina minadh-dhulumati ilan nur, dan selamatkanlah kami daripada kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Ya, selamatkanlah kami daripada kegelapan. Kegelapan itu apa? Seperti kesyirikan, kemunafikan, ya, kekufuran. Ya, selamatkanlah kami daripada kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang, yaitu cahaya syirik dan cahaya ketaatan, cahaya sunnah. Kemudian wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jauhilah, ya, jauhkanlah untuk kami dosa-dosa. Ma dhahara minha wa ma batan, dosa-dosa yang saya kerjakan di saat saya sendiri maupun di saat terang-terangan. Ya, ini doa yang sangat indah, ya, di mana kita kadangkala berani bermaksiat kepada Allah itu tatkala kita apa? Sendirian. Kalau lagi rame-rame apalagi di masjid, kita nggak berani untuk bermaksiat, malu untuk apa? Bermaksiat. Tapi kalau dalam kondisi di kamar sendirian, kita kadangkala digoda oleh syaitan, ya, sehingga berani untuk apa? Bermaksiat. Maka ini doa sangat bagus agar kita dijauhkan daripada apa? Daripada berbuat maksiat ma dhahara minha wa ma batan, di saat kita sedang sendiri maupun di saat terang-terangan. Karena dosa yang kita kerjakan, ya, saat kala kita sendiri itu juga dosanya sangat besar, ya. Dan ancamannya sangat berat yang disebutkan dalam hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la alamana aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanati jibali tihamatil baida. Maukah aku kabarkan kepada kalian, ya, suatu kaum yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang sangat banyak sekali, bagaikan gunung Tihama yang berwarna putih. Faja'alahallahu haba'an mansura. Kemudian kebaikannya tersebut yang seperti gunung dijadikan oleh Allah, ya, bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada artinya. Sehingga sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu sahabat Sauban, bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sifhum lana jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Sifati ciri-cirinya wahai Rasul. Ya, jelaskan ciri-cirinya agar kami tidak seperti mereka tanpa kami apa? Sadari. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, amma innahum min ikhwanikum min jildatikum.
Mereka itu juga dari saudara-saudara kalian, dari kulit kalian juga. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka juga rajin sholat malam sebagaimana apa? Kalian. Walakinnahum qaumun idza khala bimaharimillahi intahakuha. Namun mereka adalah suatu kaum yang apabila dalam kondisi sendiri, mereka berani mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini sangat bagus ya untuk kita baca. Kemudian wabarik lana fi asma'ina. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada pendengaran kami. Wa absarina, pada penglihatan kami. Berkah itu apa? Berkah. Kita minta agar diberikan keberkahan. Berkah itu ya, ketika kita minta wabarik lana, ya Allah berikan keberkahan, kita minta dua hal. Yang pertama adalah agar nikmat itu senantiasa ada pada diri kita. Ya. Kita minta agar nikmat itu senantiasa ada pada diri kita. Kemudian yang kedua adalah kita minta agar nikmat itu ditambah. Ya, itulah makna daripada apa? Berkah. Maka kita minta wabarik lana fi asma'ina wa absarina. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada pendengaran kami. Artinya kita minta kepada Allah agar pendengaran kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pendengaran kita itu dicabut oleh Allah ya saat kita belum wafat. Menjadikan kita ya tuli ya pas masa tua ya kan, semakin umur bertambah pendengaran semakin apa? Berkurang. Pada akhirnya harus pakai bantu alat apa? Dengar. Ya. Kalau nggak pakai bantu alat dengar, orang kalau ngobrol sama kita itu kayak teriak-teriak. Ya. Dikiranya kita ini nggak sopan sama orang tua. Padahal orang tuanya memang yang tidak apa? Dengar. Dan juga makna daripada diberikan keberkahan pada pendengaran adalah orang kalau pendengarannya itu diberi keberkahan, dia tidak mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika berjalan di suatu jalan yang ternyata di jalan tersebut ada penggembala kambing yang sedang bermain seruling. Maka Ibnu Umar menutup kedua telinganya dan berjalan menjauh daripada jalan apa? Jalan tersebut. Ini ketika pendengaran itu diberi apa? Keberkahan oleh Allah. Selain pendengarannya dijaga, yang kedua adalah pendengarannya tidak akan mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah agar pendengaran kita ini diberi keberkahan supaya pendengaran kita ini ya dijaga dan tidak mendengar kecuali hal-hal yang bermanfaat, bukan mendengar hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta keberkahan ya pada penglihatan kami ya. Berikan keberkahan pada penglihatan kami. Artinya agar penglihatan itu senantiasa ada, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang yang penglihatannya itu dicabut oleh Allah. Ya. Sehingga ketika dia bangun di malam hari ya, dia merasa mati lampu. Dia tanya sama temannya, mati lampu ya? Kata temannya, enggak, lampu nyala. Kok gelap ya? Ternyata penglihatannya sudah apa? Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga punya teman yang qadarullah ya penglihatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia kecelakaan ya, sehingga penglihatannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih muda, tapi kemudian penglihatannya dicabut oleh Allah. Maka kita berdoa agar penglihatan kita ini dijaga oleh Allah sampai apa? Sampai kita meninggal dunia. Berapa banyak ya kalau kita mau mensyukuri nikmat bisa melihat, kita lihat ya ke rumah sakit. Saya belakangan ini sering bolak-balik ke rumah sakit. Saya melihat bagaimana banyak orang itu yang matanya diperban ya. Matanya apa? Diperban. Saya turun dari lift lihat orang matanya diperban. Nanti masuk lift lihat lagi ada yang matanya diperban ya. Ini bagaimana ya kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar penglihatan kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabarik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina. Kita minta diberikan keberkahan pada hati kami ya. Agar hati kita itu bersih. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya. Bahas apa kemarin itu, Pak? Yaitu bahas tentang 10 kaidah mentazkiyah apa? Mentazkiyah jiwa ya.
pada pertemuan yang lalu ketika kita membahas surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, ya, sungguh beruntung orang yang mentazkiyah dirinya. Kita sebutkan dari kitab Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala 10 kaedah dalam pensucian jiwa. Kemudian kita minta keberkahan wa azwajina pada istri-istri kami. Ya, istri yang diberikan keberkahan adalah istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan juga istri yang enak untuk dipandang. Ya. Jadi bapak-bapak kalau di rumah suka sepet lihat istrinya, ya karena istri kalau berdandan cuma kalau keluar rumah saja, tapi kalau di rumah pakaian seadanya, kadangkala ya itu bajunya sudah jabuk tapi masih dipakai, ya. Katanya lebih enak dipakai daripada baju yang baru, ya. Kemudian baunya juga semeriwing, ya. Bau bawang, bau minyak lah, macam-macam. Maka ajarkan doa ini, ya. Atau kita berdoa dengan doa ini supaya istri kita apa? Diberi keberkahan menjadi istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami, dan juga menjadi istri yang enak untuk dipandang, ya. Jadi istri yang enak untuk dipandang. Kemudian wa dzurriyyatina, ya Allah berikan keberkahan pada anak keturunan kami, menjadi anak yang teladan, ya, anak yang baik. Sebagaimana kakek tua yang tadi kita ceritakan, dia bersyukur kepada Allah memiliki anak, meskipun anak satu-satunya, tapi anaknya menjadi anak yang teladan, yang tidak melakukan dosa, tidak durhaka kepada orang tuanya, dan juga tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa menjaga anak kita 24 jam. Ya, bagaimana apalagi anak kita lepas untuk kuliah, ya, untuk bergaul dengan teman-temannya. Kita nggak tahu pergaulan mereka, ya. Maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah agar anak kita ini dijaga oleh Allah. Karena kadangkala ya bahkan ada seorang ustadz yang memiliki anak, ya, namun anaknya ya, pergaulannya bebas, ya, sampai-sampai ya dia suka upload, ya, kalau lagi maksiat dia suka menampakkan, sehingga dekatnya dia sama wanita kah, atau bahkan sampai ya kalung dan juga antingnya itu sampai anting salib, ya, kalung salib, sehingga kemaksiatannya itu bahkan berujung kepada apa? Kemurtatan. Maka ya kita di masa-masa sekarang ini penting sekali untuk kita membaca doa ini agar anak-anak kita itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin baru baca juga ada tulisan kisah tentang seorang di pesantren yang hafal 26 juz, ya. Tapi setelah dia hafal 26 juz itu belakangan ketahuan dia suka maksiat. Di antaranya suka nonton film porno. Setelah ditelusuri kenapa kok hafal Quran 26 juz tapi apa? Suka bermaksiat. Itu yang ketahuan lah, ya. Itu yang ketahuan. Suka ya lihat film porno. Karena setelah ditelusuri dia cerita penyebabnya adalah dia kecewa dengan orang tuanya ternyata. Orang tuanya itu nyuruh dia ngafal Quran, baca Quran, tapi orang tuanya nggak pernah baca Quran. Nyuruh sholat tapi orang tuanya nggak pernah ke masjid. Akhirnya anaknya apa? Kecewa. Ya. Ini anak 26 juz hafalannya, tapi maksiatnya sudah sampai seperti itu. Bagaimana dengan anak yang nggak punya hafalan apa? Al-Quran, yang nggak pernah mendapatkan pendidikan ilmu agama, yang khawatirnya bisa jadi lebih apa? Dahsyat, ya, dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah agar anak-anak kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah menjadi anak yang taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dan taat kepada kedua orang tuanya. Kemudian selanjutnya adalah watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami karena sesungguhnya Engkau adalah Maha penerima taubat, ya, dan juga lagi Maha penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat itu dalam dua kondisi. Sebelum seorang hamba itu bertaubat dan setelah hamba itu bertaubat. Sebelum hamba bertaubat, itu maksudnya apa? Allah menerima taubat hamba. Sebelum hamba itu bertaubat, apa maksudnya? Yaitu seorang diberi taufik oleh Allah untuk bertaubat. Ya. Jadi Allah itu At-Tawwab, Maha menerima taubat
adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seorang hamba untuk apa? Bertaubat. Karena kadang-kala ada orang yang belum diberi taufik oleh Allah, maksiatnya sudah banyak tapi nggak tobat, ya. Disuruh taubat, ntar aja masih muda ini, ntar kalau sudah tua baru saya apa? Taubat. Padahal bisa jadi belum sempat tua sudah apa? Meninggal duluan. Ya. Maka Allah Maha menerima taubat itu sebelum seorang hamba bertaubat, yaitu dia diberikan apa? Taufik untuk bertaubat. Kemudian yang kedua, ketika dia bertaubat, maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lafaz yang terakhir daripada doa ini adalah, ini menjadi pembahasan kita, waja'alna syakirina li ni'matik. Ya Allah, jadikanlah kami ini hamba yang senantiasa apa? Bersyukur terhadap nikmat-nikmat-Mu, muthnina biha, senantiasa menyanjung. Ya, artinya kita diberi nikmat, kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Qailina biha, senantiasa mengucapkannya, artinya kita ceritakan nikmat tersebut. Ya, di antara bentuk syukur kan apa? Menceritakan nikmat. Sebagaimana Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, ya. Wa atmimha alaina, dan sempurnakanlah nikmat tersebut untuk kami, ya. Karena kadangkala kita di masa tua yang tadinya kita kaya raya, kemudian nikmat tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan kita miskin, menjadikan kita yang tadinya punya rumah, akhirnya karena kebutuhan rumah dijual, ya, kemudian kita ngontrak, akhirnya lama-lama duit juga habis, akhirnya nggak mampu untuk bayar apa? Kontrakan, akhirnya diusir. Ya, kalau dalam kondisi seperti ini maka penting sekali untuk kita membaca doa ini. Ya, terutama mungkin kita di penghujung daripada karir kita, di penghujung kita sudah mau dekat dengan pensiun, ya. Kita membaca doa ini agar nikmat kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala alam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, mungkin kalau ada yang bertanya dipersilahkan. Bertanya, Pak. Puasa itu akan kita berpuasa di bulan dosa-dosanya juga seperti bayi yang baru lahir itu bunyi hadisnya itu karena sering hanya disebutkan itu jadi akan dihapus akan diampuni dosanya dan seperti seperti bayi baru lahir gitu. Tapi tidak karena pernah saya dengar juga di situ ada kata-kata dengan syarat tidak mendekati dosa besar. Tapi yang mendekati dosa besar itu jarang disampaikan gitu, hanya akan diampuni dosa-dosanya, semua dosa-dosanya sehingga seperti itu baru lahir. Yang pertama dosa. Yang kedua, saya pernah mendengar pada waktu orang melaksanakan haji dan bertalbiyah gitu ya, yang telah baik itu akan dijawab oleh malaikat, kedatanganmu sudah ditunggu, kalau tidak salah itu kedatanganmu sudah ditunggu, dan tapi apabila memang biaya hajinya itu dari uang yang haram, katanya jawaban dari malaikat itu kedatangannya tidak diharapkan di sini gitu. Itu apakah dari hadis atau dari apa? Ya, terjemahannya seperti itulah itunya yang sekarang.
Ya, terkait dengan hadis yang tadi ya tentang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan maka dia diampuni dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya ya. Ini saya cari hadisnya, hadisnya sahih ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Sebutkan man shaumahu wa qaumahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan juga qiyamul lail ya dengan iman dan ihtisab, dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh, maka dia keluar dari dosanya itu seperti baru dikeluarkan dari perut ibunya. Ya, jadi ada hadisnya. Dan hadisnya adalah di sini disebutkan riwayat Ibnu Majah dan hadisnya adalah sahih ya, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Kemudian terkait dengan talbiyah ya, ketika haji ya atau umroh ya, seorang yang haji kemudian dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku memenuhi panggilanmu ya. Kemudian disebutkan apabila itu dari hasil yang haram maka dikatakan la labbaik, tidak ada panggilan untukmu ya. Ini saya pernah baca hadisnya, bisa dibaca juga di buku Ustadz Firanda Andirja, yaitu tentang bekal haji ya, bekal haji. Di situ disebutkan juga bab tentang orang yang berangkat haji dengan uang haram ya, orang yang berangkat haji dengan uang haram, maka dikatakan la labbaik, tidak ada panggilan dari ini hadis, namun disebutkan hadisnya adalah doif ya, hadisnya doif ya, hadisnya lemah. Jadi orang yang haji pakai harta haram, hajinya sah atau tidak ya, hajinya sah ya, hajinya sah, hanya saja dia tidak mendapatkan pahalanya, dan pahala haji itu kan sangat sangat besar sekali ya, sangat besar ya, sama ya, ibadah haji itu diampuni dosanya ya sebagaimana dia baru keluar daripada perut apa ibunya. Tapi bagi orang yang berangkat haji dengan harta haram maka dia tidak mendapatkan apa pahalanya, tapi hajinya sah, artinya rukun Islamnya sudah apa sudah gugur ya, kewajiban hajinya sudah gugur ya. Tapi terkait dengan hadis itu kalau tidak salah saya sempat baca itu hadisnya adalah dhaif. Wallahu taala alam. Baik. Nah, saya pernah, ini mungkin karena saya kan kalau di sana pendidikan ini, saya pernah mendengar itu di dalam suatu majelis ada anak seseorang jemaah menanya kepada saya terkait dengan Said Kutub. Itu ulama atau gimana? Karena pada kalau saya dengar pertanyaannya atau penjelasan dari situ kalian menjawab, beliau pemahamannya ekstrim gitu. Nah, pernah dengar Ustaz yang terkait dengan yang namanya Said Kutub itu ulama gitu. Mesir, di Mesir. Wallahu alam, saya nggak terlalu banyak ya mengenal dengan sekali itu karena beberapa sering ikut majlis itu nggak pernah bisa saya pribadi itu ada saya ketemu siapa beliau gitu kan, karena keterangan dari si yang bertanya sama yang ya kelihatannya nggak klop gitu bahwa itu ulama tapi apa ya ekstrim gitu lah, lalu maksudnya keras gitu. Allahu alam. Ya, Allahu alam terkait dengan ya beliau mungkin nanti bisa dicari kembali insyaallah nanti Pak ya.
Tapi yang pernah saya dengar juga bahwasanya memang beliau ya termasuk daripada yang disebut dengan ulama ikhwani ya, bukan dari kalangan ahli sunnah wal jamaah ya, seperti itu. Wallahu taala alam. Kalau yang diberangkatkan haji, ya, saya harap tapi tidak mengetahui bagaimana. Kalau pernah saya pernah pergi dari KPK, itu justru di dalam pendidikan itu bagian besar hartanya itu alasannya untuk mengembangkan umroh dan haji keluarganya dan para sahabat. Bagaimana itu yang dilakukan? Jadi harta dari KPK itu. Ya, semuanya adalah dalam pendidikan bagian besar hasilnya itu hasil korupsi, tapi untuk memberangkatkan haji orang lain, akan dalam pesantren. Ya. Bagaimana itu? Wallahu a'lam ya. Jadi harta yang harta yang haram itu ya dia nggak bisa disedekahkan, nggak bisa. Ya. Ya. Jadi bisa kalau saya dapat duit haram tidak akan keluar untuk kebaikan. Itu ada jalannya Allah. Jadi dasar dia bicara udah saya untuk hajikan ini mungkin duit yang bukan hasil korupsi. Jadi dicampurkan situ karena saya jadi satu anda saya agak ngeyel. Kalau misalnya saya bandingin dengan bunga deposito, kita punya bunga deposito, terus setiap bulannya itu bunganya saya 100 juta, ngakatin kan udah bukan negeri saya, orang ketiga ya saat, itu beda saat gitu. Jadi itu atas saya bukan harta haram, tapi aslinya itu tidak boleh saya nikmati ya dalam bunga deposito kan, terus saya bakatkan ke Pak Joko, itu boleh. Tapi kalau hasil korupsi kayak itu jasa haram, nggak akan lain ke tempat yang baik kan. Jadi saya pernah pertanyaan ini pernah, jadi itu nggak mungkin, itu cuma alasan orang itu karena dia jadi terdakwa saat coba pakai Pak Bambang, Pak ini Pak Catur, haji terus gimana, nggak bisa. Jadi itu udah pernah saya tanya di Piranda, jadi nggak Allah tuh bahas segalanya Pak, jadi nggak ada tuh orang yang haram. Jadi maksud saya bagi kita, bagi yang buat yang terima. Jadi pertanyaannya maksudkan bukan ini. Kalau yang pertanyaan yang terima itu tidak tahu kalau ya. Kalau kita terima tidak tahu nggak salah. Ya. Ini kalau yang memberikan sudah jelas lah. Ya. Hanya jelas. Tapi bagi yang menerima, apakah dia itu hanya sah saja, tapi tidak bisa mendapatkan rahmatnya tadi? Ya, paham. Ya, kalau misalkan kita diberangkatkan ya, kita nggak tahu ternyata kita ini diberangkatkan dengan uang haram ya. Kalau kita nggak tahu ya nggak masalah. Ya, haji kita sah, pahala juga insya Allah dapat ya. Karena kita nggak tahu. Kalau kita tahu beda lagi ya. Tapi saya nggak ingin sampai begitu, Ustaz Pilano. Nggak mungkin Pak. Saya diskusi berdua, nggak mungkin uang kamu dapat haram itu kamu jatuhkan untuk perbuatan yang baik, nggak mungkin. Ya, nggak. Nggak mungkin. Nggak ada ini bukan itu. Pertanyaannya yang orang terima. Iya, gue tahu yang lima itu kan berarti dari duit haram. Dia nggak tahu kalau itu haram. Saya Bapak Joko diberangkatkan oleh orang yang korupsi. Dia kan ada duanya, jadi yang ditanyakan saya kan ikut asik secara aku udah diberangkatin oleh korupsi dari saya kan. Nah itu sudah selesai kan, itu urusannya sudah. Maksudnya uang saya korupsi itu memberangkat orang. Nggak akan Bu. Saya bukan nanya uang dari harga nggak baik itu tidak akan jatuh ke untuk perusahaan baik walaupun untuk orang lain. Yang konteksnya bukan itu, konteksnya itu outputnya bukan itu. Outputnya itu adalah saya menerima hajinya misalnya sah,
apakah pahalanya masalahnya orang itu mau bohong atau tidak itu bukan konteks. Bukan Bapak ini Pak, saya juga pernah tanya juga masalah kita bicara gini aja, bunga deposito ya, bunga deposito. Ya besar ya, bunga deposito ya kan. Kalau kita nikmati itu nggak boleh Pak. Tapi kita harus kasih ketiga kan, dia untuk umroh untuk apa. Nah itu konteksnya, dia kan kita nggak boleh bilang loh, kita nggak boleh bilang saat ini, gue saya berangkatin itu sebagai umroh kamu, ini mau bunga deposito saya, itu nggak boleh Ustaz. Itu kan bukan si pelaku, tapi si penerima kan, yang pertanyaan itu penerima bukan pelaku. Iya, itu kan penerimanya, nah itu penerimanya itu dari duit haram itu kan. Iya, pertanyaannya itu bukan. Jadi yang ini sekarang si penerima kan begitu Pak ya. Si penerima itu bagaimana status itunya? Maksudnya tadi menyambung ke Pak Joko Sudah dijelaskan juga tadi bagi yang menerima karena tidak tahu. Ya. Sudah dijelaskan tahu. Kalau tahu ya nolak itu masalah. itu ya masalahnya setelah orang itu ditambah Hah? Ya. Kalau yang dibeli Pak ini di deposito gitu, kalau dilarang ya Ustaz kalau itu biarkan mereka tempat. Enggak, kalau tadi misalkan kita diberangkatin, kita nggak tahu itu uang korupsi, uang dari deposito atau uang apa, kita diberangkatin aja. Nah, ya konteksnya itu. Kalau kita diberangkatin, Bapak berangkat haji ya, oh, siap ya, siapa yang nggak mau kan? Nah, kita berangkat, tahu-tahu orang yang berangkatin kita masuk penjara. Ya. Ya. Artinya pas dia disidik, dia ditanya duitnya kemana gitu ya. Saya pakai untuk berangkatin orang haji. Nah, bagi si koruptor ini ya, uangnya disedekahkan untuk berangkat haji, dia nggak dapat pahala. Tapi yang berangkat ya dia nggak masalah karena dia berangkat hajinya dapat, ya, hajinya sah, pahalanya juga karena dia tidak tahu karena itu adalah harta haram. Kalau nanti orang atau KPK itu kan ketahuan. Nah, di situ sebenarnya cerita yang tadi hasil dari interogasi KPK itu kan biasanya di blow up oleh media itu dipakai buat memberangkatkan haji. Si ACB itu disebut namanya. Itu bagaimana? Ya nggak apa-apa ya. Iya, kita kan nggak tahu ya. Kalau seandainya kita tahu dari awal ya kita tolak, ini kan uang haram. Ya. Ya. Mengenai air yang pada waktu Nabi atau banyak sahabat dan jalan menggunakan air itu ya. Air ini kira-kira udah kena haji belum? Jangan dijawab kan gitu ya. Enggak. Ya nggak ada kalau kita nggak mampu. Kayak pas travel aja Pak. Ya, pas travel saya berangkat dari duitnya aku betul nih. Terus tahu pas travel aku saya punya kewajiban beli enggak. Iya. Itu kan MLM. Ya model-model seperti itulah. Iya. Kalau ini saya belum bisa kan. Saya belum bisa. Jadi kalau saya mau ngomong jauh juga. Saya juga itu tidak bisa. Itu jalan jauh bilang pertanyaannya tadi. Enggak pernah tidak ada panggilan haji untukmu gitu ya Ustaz ya. Ya. Ini Bapak Mang, kita lanjut diskusi aja kita. Saya terbuka saja. Kayak apa asal posasi itu adik-adik ponakan kandung saya Ustaz. Ponakan kandung saya yang punya batu itu. Saya bicara bukan aib ya. Saya bicara yang seperti saya tanya sama Firanda, kalau saya bertanya gitu Ustaz. Saya tanya Firanda masa ponakan saya itu, tapi saya nggak nyebutin nama. Asal posasi itu Pak, kalau sebulan sekali arisan keluarga saya. Terus pasti kan ada keluarga susah. Om, aku nggak bisa Om. Saya tetap, karena dia ponakan kandung saya. Jadi tantenya dia kan tahu sama kakak kandung saya. Jadi kalau kita punya keluarga kan pasti ada susah. Belum pernah Pak, oh iya Om, saya cuma belum pernah. Jadi saya pada saat saya tanya Firanda, jawaban Firanda itu
uangnya 1,7 triliun Pak. Dia ketangkap cuma karena ngambil BTS 40 miliar. Kan dia di dalam, jadi keluarga semua nggak merasa kehilangan dia Pak. Jujur Pak, itu anak saya, saudara saya. Jadi saya dengan saya ngomong sama Kiai itu, saya tanya itu dia akan berikan yang dapat yang tidak banyak, akan mentapkan haji orang. Contohnya setiap keluarga saya kan pukul Pak. Terus masih ada yang susah kan? Ini si pulang lagi di lokasi. Ayo dong semua kita nyumbang. Saya nembak dong. Dek, bantu dong yang banyak. Lu banyak ini dong. Lu kenapa gitu? Jadi memang ya memang itu Ustaz ya. Ya maaf ya Ustaz ya. Karena memang setelah diketangkap ini kan ya keluarga ini kok kok hasil enggak. Karena dia tahu bahwa dia selama dia tidak ketangkap ini ya duitnya di stok itu. Terus merasa saya baru ketangkap itu kebetulan Ustaz. Nah ini bukan aib ya Ustaz. Kebetulan sekretarisnya itu aku nggak ketemu Bu Pak Yusadi, sekretarisnya saudara saya itu dia Demokrat juga. Itu kehidupannya dia parah berjima ini. Jadi memang uangnya habis di situ. Di buat Singapura. Pada saat di keluarga itu baru begitu susah. Sepeda pun nggak buat. Jadi pada saat sekarang dia ketangkap dia jujur kan di keluarga kita ya santai aja gitu. Manusia selalu masuk ya gitu jadi saya berdebat bahas sama si Anda yang Mas Aib. Jadi ini bicara curhat aja gitu. Sesuatu itu ya itulah. Terkait ya ini sebelum ditutup ya Pak, sebelum ditutup ya, sebenarnya memang harta haram itu dia akan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Jadi dia akan digunakan untuk ya untuk maksiat, yang untuk berzina, dia terbuang juga karena hartanya nggak berkah ya. Namun ada saja ya dari harta haram itu yang kemudian menjadikan seorang dia berpikir dengan harta haram itu bangun masjid, dosanya diampuni. Ya, sehingga dia sedekah dia mungkin 200 juta ya. Atau dia berangkatkan orang untuk haji, untuk umroh, itu mungkin saja. Ya hanya saja sedekah yang dia keluarkan untuk kebaikan itu tidak akan diterima oleh Allah. Ya, karena disebutkan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sehingga Allah itu Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi artinya bisa saja orang yang hartanya haram itu dia mengerjakan kebaikan ya, dia bersedekah. Tapi ya itu dia sedekah, dia mengira dengan itu ya semacam zakat ya, dicuci ya seperti itu. Tapi ternyata itu tidak ya, hanya menambah dosa ya, seperti itu. Ada kalanya ya. Memang tidak habis untuk maksiat semua, tidak. Tapi ada kalanya ya dia gunakan untuk kebaikan, tapi kebaikan yang dia lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Allah taala alam, mungkin kita cukupkan ya, kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.